Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wite Tung Tien. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya banggakan, saya cintai, sahabat saya, Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, Mas Nadiem Makarim. Alhamdulillah beliau berkenan bersama-sama dengan kita dan menyampaikan pidatonya yang luar biasa dan menginspirasi kita semua. Yang terhormat Ketua Komisi 8 DPR RI, sahabat baik saya, Mas Yandri Susanto. Kalau kemarin saya sebut Kiai Haji karena di launching Hari Santri, sekarang Kiai Hajinya kita hapus dulu. Sahabat baik saya yang selalu mendukung setiap program Kementerian Agama. Terima kasih Mas Yandri. Yang saya hormati, yang mulia para duta besar negara sahabat yang hadir atau yang mewakili. Yang saya hormati senior kita semua, senior saya Pak Menteri Dalam Negeri, yang dalam hari ini diwakili Pak Dirjen Polpum, Pak Dr. Bahtiar. Ini juga teman saya, waktu saya di Komisi 2 sering bertemu dengan beliau dulu. Sekarang kita bertemu dengan posisi yang agak berbeda, Pak. Yang saya hormati para pejabat eselon 1 dan 2 yang hadir, dan yang saya hormati para pimpinan ormas keagamaan, para pendidik tadi, para juara yang mendapatkan penghargaan, Bapak Ibu sekalian, para tokoh agama yang tadi sudah menyampaikan doanya. Ini luar biasa. Malam ini kita menyaksikan doa dari 6 agama yang berbeda. Ini kalau bukan Indonesia tidak ada, hanya ada di Indonesia ini. Tentu yang sebenarnya saya ingin menyebut saya cintai, tapi karena ada istri saya yang saya banggakan, Cinta Laura. Yang memberikan speech yang luar biasa dan menginspirasi. Tidak banyak anak muda Indonesia yang bisa memberikan dan mampu memberikan pidato dengan makna sedalam itu. Saya pengen nangis tadi dengarnya Pak, tapi saya malu kalau ada istri saya tadi. Ini luar biasa, karena saya terus terang, saya ini mau terus terang, sebelum saya ditugaskan Presiden di sini, apa yang disampaikan Cinta Laura ini biasa saya pidatokan berjam-jam di depan kader-kader Ansor dan Banser, Pak. Malam ini diwakili Cinta Laura. Jadi terima kasih Cinta Laura ya maksud saya. Jadi saya khawatir kalau di rumah ada salah paham. Kita ini menghilangkan paham yang salah malam ini, jangan sampai menimbulkan kesalahan paham di rumah. Ya, tentu ibu-ibu sekalian, istri saya yang saya cintai, insya Allah kadarnya tidak kalah dengan cara mencintainya Pak Dirjen kepada istrinya. Ya, saya terbukti cinta di dalam dan di luar rumah Pak Dirjen. Kalau Pak Dirjen insya Allah hanya di rumah. Para tamu undangan yang berbahagia, staf khusus, tenaga ahli, Menteri Agama yang hadir pada malam hari ini. Tentu yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua pada malam hari ini diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul, bersilaturahim dalam acara yang dikemas dengan sangat luar biasa ini, launching moderasi beragama di sekolah dan madrasah. Memang ini tidak biasa. Saya tidak tahu, mungkin sepanjang sejarah Kementerian Agama baru ada seperti ini, Pak. Ini menjadi kelihatan fresh itu. Jadi kalau tadi kata Cinta kan cool, tapi bukan old school. Nah kita juga ingin menjadikan Kementerian Agama cool dan bukan old school. Gitu. Insya Allah dengan pendekatan ini saya meyakini bahwa agama itu akan lebih mudah dimengerti, agama lebih mudah dipahami dan dipraktekkan sebagaimana Tuhan menginginkan,
umat-umat kita ini, makhluk-makhluk Tuhan ini, umat-umat beragama, ya, mengikuti agamanya sesuai dengan keinginan Tuhan kepada kita semua. Dan di dalam Islam selalu ditekankan bahwa agama itu adalah penyempurna akhlak, tidak membuat akhlak baru. Jadi agama di dalam Islam itu menghargai akhlak-akhlak yang sudah ada sebelumnya. Jadi ada akhlak Kristen, ada akhlak Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya, itu dihargai dalam Islam. Jadi kalau hari ini ada orang-orang Islam yang mengaku dia paling benar di antara yang lain, maka dia belum memahami ajaran agamanya. Nah, saya sebenarnya pengen melepas teks ini, tapi bisa berjam-jam ini. Saya khawatir terpancing saya. Jadi saya akan baca saja ya. Pokoknya intinya itu. Tadi Cinta memancing, Pak Dirjen memancing, Pak Mas Menteri juga memancing. Ini PPKM, Pak. Jadi saya akan baca biar cepat. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa di setiap agama, dalam agama Islam yang saya pahami, karena kebetulan saya ini beragama Islam, saya katakan kebetulan beragama Islam karena orang tua saya Islam. Jadi saya akan mengikuti orang tua saya meskipun kemudian saya bersahadat. Saya bersahadat dan meyakini bahwa ajaran agama saya ini adalah ajaran agama yang benar. Tapi itu tentu tidak berarti mengatakan bahwa agama yang tidak sama dengan apa yang saya yakini itu adalah salah. Kita punya keyakinan sendiri-sendiri, kita punya keyakinan masing-masing, dan mari kita pegang keyakinan kita dalam beragama itu adalah keyakinan yang paling benar tanpa harus mempersalahkan yang lain. Bapak Ibu sekalian, selalu saya katakan bahwa tidak ada Indonesia jika tidak ada Islam, tidak ada Kristen, tidak ada Katolik, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, tidak ada Konghucu, dan tidak ada agama-agama lokal lain. Tidak akan ada Indonesia. Indonesia ini tegak berdiri karena ada agama-agama yang memang beragam. Jika Tuhan menginginkan agama itu satu, akan mudah bagi Tuhan menjadikan semua agama ini satu. Tapi Tuhan menginginkan kita ini berbeda-beda agar kita bisa bersilaturahim, agar kita bisa saling berhubungan, mengoreksi satu dengan yang lain, saling berpikir kritis satu dengan yang lain. Untuk itu agama kemudian tidak boleh dipaksakan. Di dalam Islam ada perintah la ikraha fiddin, jangan paksakan agama kepada yang lain. Lakum dinukum waliyadin, perintah yang lain. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Tidak ada paksaan dan tidak ada intimidasi dalam meyakini kebenaran agama. Dan ini yang menjadikan Indonesia ini seperti kata Cinta tadi, Indonesia ini tegak berdiri, Indonesia ini kuat, Indonesia ini jaya. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, kita mewarisi Indonesia yang indah, kita mewarisi Indonesia yang beragam, Indonesia yang kaya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara saya, maka jangan sekali-kali warisan yang kita terima yang indah begini nanti kita akan wariskan kepada anak cucu kita, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, warisan-warisan yang sudah porak-poranda. Kita harus jaga warisan ini agar warisan yang baik ini, warisan yang indah ini juga kita bisa wariskan kepada anak cucu kita dengan keindahan yang sama, bahkan lebih baik dari hari ini. Hadirin yang saya hormati, jika dicermati sepanjang sejarah perkembangan Islam di Nusantara, Islam ini diimplementasikan secara moderat. Para pembawa Islam generasi awal menunjukkan sikap yang sangat elegan ya, dalam menghargai perbedaan. Mereka menolak kekerasan, berkomitmen terhadap kebangsaan, dan ramah terhadap budaya lokal. Kita lihat, kita punya sejarah Wali Songo misalnya. Bagaimana Wali Songo itu mendakwahkan Islam dengan berdamai dengan budaya. Sunan Kalijogo dengan wayang kulitnya misalnya. Ini luar biasa dan tidak ada dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia itu dengan cara-cara kekerasan. Jadi jika ada orang-orang yang ingin menyebarkan agamanya, agama Islam, dengan cara-cara kekerasan, dengan cara-cara yang tidak berdamai dengan kebudayaan, dengan cara-cara yang tidak berdamai dengan kekayaan yang dimiliki oleh Nusantara, maka kita ini yang waras, kita ini yang berada di jalan yang benar, harus berani sama-sama mengusir mereka keluar dari Indonesia. Hadirin yang saya hormati, untuk itu saat ini kita semua merawat kearifan-kearifan yang dulu diberikan oleh para pendahulu kita. Moderasi beragama ini adalah pintu masuk, terutama di dalam bidang pendidikan, untuk merawat apa yang dulu sudah diwariskan oleh para pendahulu kita.
Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam yang telah menerbitkan pedoman implementasi aksi moderasi beragama pada tataran yang teknis operasional. Saya sangat memberikan apresiasi Pak Ali Ramdhani, meskipun baju seragamnya tidak rata, hanya saya yang dikasih. Tapi tidak apa-apa, memang jangan seragam. Seragam itu menolak sunatullah. Jadi memang harus beragam. Saya bela kali ini Pak. Jadi hanya beberapa, mohon izin Pak Mas Menteri. Ini harusnya Mas Menteri juga dapat dong sebagai tamu kehormatan kita, Pak Yandri sebagai Ketua Komisi 8. Beliau yang mempunyai hak budgeting, tapi kok seragamnya nggak dikasih, ini terlalu Pak. Mohon jangan terlalu pelit Kak, karena pelit itu dibenci Allah. Dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, setidaknya ada 4 modul yang akan menyasar pada guru dan siswa pada sekolah dan madrasah, serta tersedianya berbagai sumber belajar moderasi beragama dalam portal Cendekia yang merupakan prestasi, saya kira sekali lagi untuk sama-sama kita apresiasi. Saya berharap implementasi moderasi beragama ini bisa kita lakukan lebih masif dan terukur Pak Dirjen dalam berbagai kehidupan kita, jadi bukan hanya di dalam pendidikan saja. Tentu dalam bidang pendidikan pada khususnya, saya mengajak seluruh pejabat eselon 1 dan 2 untuk mewujudkan secara merata pada semua jenis dan jenjang pendidikan semua agama. Kalau tadi Mas Menteri masih mengatakan dosa, kita sudah menghukum Pak, sudah melewati fase dosa itu. Jadi kalau ada yang radikal, kalau ada yang intoleran, ada yang bullying gitu ya, dan seterusnya, itu kalau di Kemendikbud kategorinya masih dosa. Kalau di sini melakukan sudah nggak dosa lagi, langsung dihukum itu, dan nggak usah pakai dosa-dosaan. Saya berharap implementasi moderasi beragama ini ya tentu menjadi spirit kita semua, terutama dalam melayani seluruh masyarakat Indonesia dalam kehidupan beragama. Bapak Ibu sekalian, akhirnya dengan senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, aksi moderasi beragama di sekolah dan madrasah dengan ini saya nyatakan diluncurkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.